Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas 4 IPIID yang beranggotakan Saya Febi Chandra dengan NIM 22110501. Saya Irfan Alamsyah dengan NIM 221111050127. Saya Ari Pratama dengan NIM 2211050132. dan saya Andi Rahman dengan NIM 2211050137. Saya Rafael Tawanda dengan NIM 2211050138. Saya Rama Hidayah dengan NIM 2211050143. Baiklah, tujuan kami untuk melakukan Zoom ini adalah untuk pembuatan tugas mata kuliah otomasi perpustakaan dengan mereview yaitu English Light Perpusnas. Untuk mempersingkat waktu, masuklah kita cara untuk mendapatkan aplikasi English Light tersebut. Pertama sekali, untuk mendapatkan English Light tersebut, kita melakukan pencarian di Google, yaitu dengan mengklik English Light Perpusnas. Setelah kita membuka link English Light, kemudian kita masuk kepada website English Light versi 3 Perpustakaan Nasional. Setelah memasuki yang kita klik tadi, kemudian untuk mendapatkan instalasi untuk Perpusnas tersebut, kita membuka installer, yaitu dengan mengklik platform PHP. Setelah melakukan pemasukan dari platform, kita melihat dari yang pertama yaitu paket instalasi English Light versi 3,2. Setelah mendapatkan linknya, kemudian kita mengklik English Light 32 yang mempunyai ukuran 470 MB. Kemudian kita mengklik dan menunggu untuk download file tersebut. Setelah kita selesai mendownload English Light tersebut, maka kita memasuki file yang kita download, yaitu di penyimpanan dari laptop kita. Setelah memasuki file yang kita download, kemudian kita masuk kepada download. Setelah masuk kepada download, kita mengklik English Light dan memindahkannya kepada Windows C. Setelah kita memindahkan di Windows C, kemudian kita memasuki Windows C tersebut dan membuka English Light 3,2 PHP ini. Setelah mengklik 2 kali, kemudian kita menunggu file tersebut diekstrak oleh laptop atau komputer kita. Setelah selesai pengekstrakan tersebut, kemudian akan mendapatkan hasil yaitu yang di atas ini XM ini. Setelah mendapatkannya, kita memasukinya dan kita melihat ke bawah sehingga kita menemukan SAM control ini. Setelah kita mendapatkannya, kemudian kita mengklik 2 kali. Untuk penampilan yang ini, maka di paling atas kita melakukan start, kemudian kita juga melakukan start yang kedua.
Setelah kita membuat start, kita boleh meminimaliskannya ataupun kita langsung bisa masuk Google. Di Google tersebut, kita melakukan pencarian di new tab. Tunggu dulu ya guys. Setelah kita memasuki new tab atau tab baru, kita mengklik di atas yaitu localhost 8123. Setelah kita memasuki localhost dan mengekstrak dan melakukan start file yang kita ekstrak tadi, kemudian kita mengklik localhost di new tab, dan kita akan dihadapkan dengan tampilan English Lite dari Perpustakaan Nasional. Untuk lebih lanjut, kita memasuki back office. Dan kita tunggu. Setelah kita dihadapkan dengan English Lite Perpustakaan Nasional ini, kita bisa masuk dengan menggunakan yaitu mengklik English Lite saja. Seperti ini. Ini untuk username yaitu English Lite. Dan kemudian untuk passwordnya kita sama yaitu mengklik English Lite, tetapi kita menambahkan sama dengan di password tersebut. Kemudian kita melakukan sign. Lalu kita membuat oke. Setelah dihadapkan ini, kita bisa memilih perpustakaan pusat dengan melakukan sign. Baiklah, setelah kita memasuki English Lite Perpustakaan Nasional ini, kita akan dihadapkan kepada beberapa fitur yang ada di dalam ini, yang dimulai dari akuisisi sampai dengan administrasi. Dan di sini kami akan mencoba menjelaskan satu persatu fitur yang ada di dalam ini. Oleh karena itu, kepada penjelasan yang pertama kami minta kepada teman kami yaitu Irfan Alamsyah. Kepada Irfan Alamsyah kami persilahkan. Fitur yang pertama yang membahas tentang daftar sumber perolehan, di mana daftar sumber perolehan adalah data rekanan perpustakaan. Pada menu ini bisa melakukan tambah, edit, dan hapus data rekanan. Selanjutnya ada entry koleksi. Entry koleksi sendiri untuk pendataan koleksi yang sudah diakuisisi. Ini bentuknya ada tanggal pengadaan, jenis sumber, nama sumber, bentuk fisik, dan kategori. Selanjutnya entry koleksi atau RDA, di mana dengan entry koleksi bedanya hanya pada tag 264 dan 260. Untuk penerbitan di entry koleksi RDA menggunakan tag 264.
Selanjutnya pada daftar koleksi daftar koleksi perpustakaan tidaklah sedikit jumlah maupun jenisnya. Untuk itu sistem juga menyediakan fasilitas pencarian agar memudahkan dan mempercepat pencarian untuk melakukan pencarian koleksi. Selanjutnya jilid koleksi, di mana jilid koleksi untuk melihat list daftar koleksi terbitan berskala dan untuk jilid berdasarkan entry serial. Ada ID jilid, tahun jilid, nomor panggilan jilid, serta data bibliografis. Selanjutnya kardek terbitan berskala. Kardek terbitan berskala adalah setiap serial atau terbitan yang berskala, di mana setiap edisi serialnya biasanya harian, bulanan, dan juga tahunan. Selanjutnya daftar usulan koleksi. Untuk memenuhi kebutuhan anggota perpustakaan untuk koleksi yang belum terdapat di perpustakaan, maka pada aplikasi OPAK disediakan fasilitas untuk menambahkan usulan koleksi. Yang seperti ada judul, pengarang, penerbit, tanggal request, nomor anggota. Selanjutnya impor data ke Excel. Impor data ke Excel, sistem juga menyediakan fasilitas yang mengimpor data dari sumber yang berbentuk Excel dengan format standar yang sudah ditentukan untuk melakukan impor data atau menu akuisisi. Selanjutnya keranjang koleksi. Keranjang koleksi adalah untuk menyimpan rekor-rekor yang akan dicetak dari beranda halaman yang salah satunya nomor barcode, tanggal pengadaan, nomor induk, data biografi, bentuk fisik, jenis sumber, kategori, akses, dan ketersediaan. Selanjutnya karantina koleksi. Karantina koleksi adalah daftar koleksi yang sudah dihapus. Selanjutnya pada pengiriman koleksi. Untuk menyimpan sebuah koleksi dan juga menginput data dan juga mencetak data pengiriman. Materi selanjutnya katalog. Di dalam menu katalog ada yang namanya entry katalog. Entry katalog ditampilkan akan terlihat seperti gambar berikut. Contohnya ada judul utama, anak judul, penanggung jawab. Sedangkan di tajuk pengarang ada nama depan, nama belakang, serta nama keluarga. Dan ada juga tajuk pengarang tambahan, penerbitan, deskripsi fisik. Selanjutnya entry katalog atau RDA. Di mana pengisian sama dengan entry katalog, bedanya hanya pada tag 264 dan juga 260. Untuk penerbitan di entry katalog RDA menggunakan tag 264 yang berisikan data bibliografis. Yang pertama judul utama, anak judul, penanggung jawab, variasi bentuk judul, anak judul asli, dan juga judul seragam. Selanjutnya salinan katalog.
Salingan katalog melakukan entry katalog secara manual pada menu entry katalog. Sistem ini juga mempunyai dua fitur untuk mengcopy katalog dengan cara konferensi kode mark yang adanya jenis bahan, sumber, format file, dan pilih file. Selanjutnya, daftar katalog. Di daftar katalog sendiri, semua data yang sudah di entry katalog akan muncul datanya pada menu daftar katalog yang berisikan judul, edisi, penerbit atau publikasi, deskripsi fisik, subjek, nomor panggil, dan juga konten digital. Yang selanjutnya, ekspor data ke tag katalog. Semua katalog yang sudah di-entry akan muncul datanya berdasarkan tag. Tagnya pada menu ekspor data tag katalog. Selanjutnya, daftar konten digital. Di daftar konten digital, semua data yang sudah diupload akan muncul datanya pada menu daftar konten digital yang berada tanggal unggah, file, jenis file, ukuran file, dan yang lainnya. Selanjutnya, keranjang katalog. Keranjang katalog adalah untuk menyimpan rekor-rekor yang akan dicetak dari berbagai halaman. Selanjutnya, karantina katalog. Di karantina katalog sendiri adalah daftar katalog yang sudah dihapus yang berisikan fitur-fitur yang pertama judul, edisi, penerbit, dan publikasi, deskripsi fisik, subjek, dan nomor panggilan. Selanjutnya, daftar koleksi artikel yang berisikan pada title, kreator, subjek, edisi, judul katalog, dan tampilan. Materi selanjutnya atau SSK CKR yang berisikan registrasi SSK CKR. Yang pertama, di dalam registrasi SSKCKR berisikan tentang data pengadaan yang isinya nomor deposit, deposit WSID, wilayah terbit, tahun terbit, jilid, tanggal penerimaan, mata uang, harga, jumlah eksemplar, dan juga jenis koleksi. Selanjutnya, data koreksi SSKCKR yang berisikan juga daftar koleksi SSKCKR, nomor barcode, tanggal pengadaan, data bibliografis, penerbit, nomor deposit. Dan juga tidak ada data yang ditemukan. Yang selanjutnya, ucapan terima kasih. Baiklah, penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Ari Pratama, dengan NIM 2211050132. Yang pertama itu entry anggota. Modul keanggotaan adalah modul untuk melakukan pendaftaran anggota perpustakaan. Silakan pilih menu keanggotaan, lalu entry anggota, dan akan terlihat tampilannya seperti contoh berikut ini. Lalu daftar anggota. Untuk melengkapi profil anggota, pilih menu keanggotaan, lalu daftar anggota, dan terlihatlah tampilan seperti contoh berikut ini. Lalu import data dari Excel. Untuk memudahkan user, sistem juga menyediakan fasilitas untuk mengimport data dari sumber data yang
berbentuk Excel dengan format standar yang sudah ditentukan. Untuk melakukan import data, pilih menu keanggotaan, import data dari Excel, maka tampilannya akan terlihat seperti berikut. Lalu daftar sumbangan. Semua data sumbangan alumni berupa nilai uang atau koleksi berrealisasi dengan data koleksi. Akan muncul daftarnya pada menu daftar sumbangan. Silakan pilih menu keanggotaan daftar sumbangan, lalu tampilannya akan terlihat seperti ini. Lalu pada daftar perpanjangan. Daftar perpanjangan adalah data anggota yang akan memperpanjang masa berlaku kartu. Silakan pilih menu keanggotaan, daftar perpanjangan, dan tampilannya akan terlihat seperti ini. Lalu pada keranjang anggota. Keranjang anggota adalah untuk menyimpan nama anggota yang akan dicetak dari berbeda halaman. Baiklah. Selanjutnya kita masuk kepada fitur sirkulasi yang akan dicoba dijelaskan saya sendiri, yaitu Andi Rahman dengan NIM 2211050137. Setelah status anggota diaktifkan, maka anggota sudah bisa melakukan peminjaman, yaitu kita bisa melakukannya di entry sirkulasi, di mana di bagian-bagian entry sirkulasi ini terdapat entry peminjaman. Dalam peminjaman tersebut, kita bisa pengisian nomor anggota, yaitu ada dua cara. Yang pertama, kita bisa mengetik secara manual nomor anggotanya atau menggunakan alat scan barcode ke kartu anggota. Jika menggunakan scan barcode, maka secara otomatis nomor anggota yang dimaksud akan tampil di dalam kolom yang kita cari tersebut. Yang kedua, jika nomor anggota tersebut valid dan memenuhi persyaratan peminjaman, maka akan ditampilkan profil anggota tersebut. Di dalam ini biasanya akan terdapat contoh profil anggotanya. Akan tetapi, karena di sini masih kosong, maka tidak dapat kami nampakkan hasilnya untuk profil anggota tersebut. Yang kedua, kita bisa melihat profil anggota bisa dilihat pada 4 tab seperti yang ditunjukkan tanda panah di bagian entry peminjaman. Untuk peminjaman lebih tepatnya, kita bisa melakukannya dengan cara, jika profil anggota yang dimaksud sesuai, kita bisa lanjutkan ke pemilihan item koleksi yang akan dipinjamkan dengan memasukkan nomor barcode itu. Sama seperti nomor pada anggota, pengisian nomor barcode bisa dilakukan dengan diketik manual kode barcode-nya maupun dengan menggunakan scan barcode tersebut. Selanjutnya, kita bisa mengklik OK untuk memasukkan item yang dimaksud ke dalam daftar yang akan kita pinjam tersebut. Untuk melakukan penambahan item buku yang akan dipinjam, kita bisa melakukan langkah yang sama dengan memulai, yaitu memasukkan nomor barcode tersebut. Untuk item koleksi yang akan dipinjam, kita akan terlihat pada daftar di bawah profil anggota. Setelah itu, jika seluruh item koleksi yang akan dipinjam sudah selesai, kita bisa mengkliknya di tombol nanti akan ada di dalam ini, yaitu tombol simpan. Jika kita memerlukan store untuk tanda bukti saat yaitu peminjaman, kita bisa melakukan cetak store dan klik cetak slip. Jika akan mencetak slip transaksi, store atau slip yang akan dicetak juga bisa disimpan atau ditampilkan pada layar tersebut. Setelah kita mengetahui bagaimana kita akan meminjam suatu koleksi, kita akan ditujukan kepada entry peminjaman susulan. Yaitu entry peminjaman susulan ini adalah menginput transaksi peminjaman susulan seperti tanggal pinjam dapat diedit, tampilan, dan langkah-langkah yang sama dengan entry peminjaman yang ada di atas. Kita bisa memilih menu sirkulasi, yaitu entry peminjaman susulan, yaitu kita akan ditujukan kepada tampilan seperti ini. Setelah itu, kita masuk kepada daftar koleksi dipesan.
Daftar koleksi dipesan ini adalah daftar koleksi yang dipesan anggota melalui OPAK. Kita bisa melakukannya dengan cara kita bisa memilih menu sirkulasi, kemudian daftar koleksi yang akan kita pesan. Setelah itu, kita memasuki daftar peminjaman. Untuk melihat daftar anggota yang akan meminjam koleksi itemnya, apa saja, kita bisa memilih menu sirkulasi, kemudian daftar peminjaman. Seterusnya, kita masuk ke dalam entry perpanjangan. Setelah kita melakukan peminjaman sebuah item koleksinya, kita sudah melakukan berbagai macam fitur yang ada di dalam Enlist Lite ini. Kita masuk kepada entry perpanjangan, yang dimana apabila koleksi yang sudah kita pinjam ini masih kita perlukan untuk perpanjangan peminjaman, kita bisa melakukannya di dalam tampilan ini. Yaitu kita bisa dengan memasukkan nomor barcode-nya dan mengetahui langkah-langkah selanjutnya. Entry perpanjangan ini sama dengan daftar perpanjangan. Yang membedakannya adalah kita akan dibedakan dengan beberapa fitur. Yang pertama yaitu kita bisa menambahkan itemnya, kemudian kita bisa memilih kriteria apa yang item yang kita ingin perpanjangkan. Kita akan dihadapkan nomor barcode, judul penerbit, tanggal pinjam, tanggal perpanjangan, dan kita akan dihadapkan dengan perpanjangan sampai kapan. Setelah itu, kita masuk kepada entry pengembalian. Ketika anggota mengembalikan item koleksi yang dipinjam, data pengembaliannya harus didata kembali. Kita bisa memilih menu sirkulasi, kemudian memilih entry pengembalian, dan kita bisa melakukannya dengan cara yang pertama memasukkan kode barcode item yang akan dikembalikan, atau kita bisa dengan scan barcode item koleksinya sehingga kode koleksi tersebut secara otomatis akan masuk kepada kotak pengisian nomor item. Yang kedua, jika item yang dicari itu sudah ditemukan, kemudian kita akan dihadapkan tampilannya seperti ini. Yang ketiga, jika tidak ditemukan atau salah kode barcode-nya akan muncul pesan yang tidak dapat dipinjam. Yang keempat, memasukkan lagi kode barcode item-item yang akan dikembalikan. Jika lebih dari satu, maka semua item tersebut akan ditampilkan dalam bentuk daftar seperti contoh di dalam ini. Yang kelima, jika kita sudah selesai melakukan langkah-langkah yang tadi, kita bisa melakukan simpan untuk melakukan pengembalian koleksi yang kita pinjam tersebut. Setelah kita mengetahui entry pengembalian, kita akan masuk kepada entry pengembalian susulan. Entry pengembalian susulan adalah menginput transaksi pengembalian susulan seperti tanggal pinjam dapat diedit, tampilan dan langkah-langkahnya sama dengan entry pengembalian yang ada di atas tadi. Setelah itu, kita akan masuk kepada daftar pengembalian. Daftar pengembalian ini untuk melihat daftar item koleksi dari anggota yang sudah dikembalikan, kita bisa memilih menu sirkulasi, kemudian masuk kepada daftar pengembalian yang akan dihadapkan dengan tampilan berikut. Setelah itu, kita masuk kepada stock of name ini. Stock of name ini adalah menu ini akan digunakan untuk penyimpanan data-data buku yang masuk dalam stock of name. Untuk melakukan stock of name, kita bisa memilih menu sirkulasi, kemudian kita langsung menuju stock of name. Setelah itu, kita akan dihadapkan kepada dua fitur selanjutnya, yaitu data pelanggaran yang dihadapkan dengan tampilan seperti berikut, dan verifikasi koleksi siap layan, dan dihadapkan seperti tampilan berikut. Setelah kita mengetahui kegunaan menu sirkulasi tadi, mulai dari peminjaman sampai dengan pengembalian, mulai dari entry peminjaman sampai dengan entry pengembalian yang disusul dengan pengembalian susulan, pengembalian gabungan, dan peminjaman susulan, dan beberapa entry yang ada di dalamnya. Selanjutnya, kita masuk kepada
penjelasan fitur loker yang akan disampaikan oleh Rahmat Hidayah. Kepada Rahmat Hidayah, kami persilahkan. Baiklah, loker ada beberapa langkah loker. Pertama, peminjaman. Setelah status anggota diaktifkan, maka anggota bisa meminjam loker, pilih menu loker, kemudian peminjaman. Yang pertama, setelah memasukkan nomor anggota. Yang kedua, scan barcode, kunci, dan pilih loker yang akan dipinjam. Yang ketiga, pilih jaminan untuk peminjaman loker. Untuk jaminan kartu identitas, masukkan jenis identitas dan masukkan nomor identitasnya. Dan untuk jaminan uang, pilih jumlah nominalnya. 4. Setelah mengisi semuanya, klik tombol simpan. Kelima, setelah disimpan, akan ditampilkan struk peminjaman. Yang kedua, pengembalian. Ketika anggota mengembalikan kunci loker yang dipinjam, data pengembaliannya harus didata kembali. Pilih menu loker, kemudian pengembalian dengan cara seperti ini. 1. Masukkan nomor kunci atau nomor pinjaman yang akan dikembalikan, kemudian klik tombol cari. Kedua, jika item yang dicari ditemukan. Yang ketiga, bila kunci loker hilang atau rusak, pilih di bagian pelanggaran lalu klik tombol simpan. Yang keempat, setelah disimpan akan ditampilkan struk pengembalian dan berikan kepada anggota. Yang ketiga, daftar transaksi atau daftar peminjaman. Oke. Kemudian daftar transaksi, kemudian daftar peminjaman. Anda akan meminjam kunci loker dengan cara seperti ini. Kedua, daftar pengembalian. Untuk melihat daftar pengembalian loker yang sudah dikembalikan, silakan pilih menu loker, kemudian daftar transaksi, kemudian daftar pengembalian. Tampilannya seperti ini. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, survei. Data survei. Data survei adalah berisi jumlah pertanyaan berbentuk pilihan ganda, isian bebas, dan bersifat wajib diisi atau dapat dilewatkan atau opsional. Yang dapat mengisi survei bisa diatur hanya anggota atau semua pengunjung perpustakaan saja. Pilih menu survei, kemudian data survei, tampilannya akan seperti ini. Hasil survei dari setiap proyek dapat dilihat dalam bentuk tabel maupun grafik bentuk batang dan P yang dapat diekspor ke dalam bentuk Excel, Word, dan PDF seperti gambar berikut. Tambah data. Pada contoh di atas, tanpa ada daftar sudah ada data. Jika data masih kosong, untuk melakukan penambahan data, klik tombol tambah. Pada pojok kiri atas seperti yang ditunjukkan pada panah merah pada gambar di atas. Seperti berikut. 1. Isilah survei pada kolom nama survei. Kedua, isi tanggal mulai dan tanggal selesai pada kolom tanggal. Ketiga, centang cek box aktif jika surveinya aktif.
Keempat, atur responden bisa hanya anggota atau seluruh pengunjung. Kelima, lengkapi informasi lainnya pada kolom yang tersedia. Yang keenam, klik simpan. Setelah selesai untuk menyimpan data yang sudah terinput tadi. Lalu, ubah data. Selanjutnya, buku tamu. Ada beberapa langkah buku tamu. Yang pertama, anggota. Untuk melihat daftar anggota yang login di buku tamu, pilih menu buku tamu, kemudian anggota. Anda akan melihat daftar anggota. Contoh seperti gambar ini. Yang kedua, non-anggota. Untuk melihat daftar non-anggota yang login di buku tamu, pilih menu buku tamu, kemudian non-anggota. Anda akan melihat daftar non-anggota. Contoh tampilannya seperti ini. Yang ketiga, rombongan. Untuk melihat daftar anggota rombongan yang login di buku tamu, pilih menu buku tamu, kemudian rombongan. Anda akan melihat daftar rombongan anggota. Contoh tampilannya seperti ini. Baik, saya Ari Pratama akan melanjutkan materi yaitu OPAK. Yang pertama yaitu riwayat pencarian sederhana. Riwayat pencarian sederhana atau box office berguna untuk menampilkan setiap riwayat pencarian yang dilakukan oleh user data-data yang ditampilkan dalam pencarian. Dalam waktu pencarian, keyword atau kata kunci yang dicari dan jenis bahan yang dicari. Lalu yang kedua yaitu riwayat pencarian browse. Berguna untuk menampilkan setiap riwayat pencarian yang dilakukan oleh user melalui pencarian browser. Lalu yang ketiga, riwayat pencarian lanjut. Berguna untuk menampilkan setiap riwayat pencarian yang dilakukan oleh user melalui pencarian lanjut. Baik, saya Rokol Tawanda dengan NIM 2211050138 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu layanan koleksi digital. Pada layanan koleksi digital ini terdapat 3 fitur. Yang pertama, riwayat pencarian sederhana. Riwayat pencarian sederhana berguna untuk menampilkan setiap riwayat pencarian yang dilakukan oleh user. Data-data yang ditampilkan dalam riwayat pencarian sederhana ini adalah waktu pencarian, user ID pencari, IP pencari, keyword atau kata kunci yang dicari, dan jenis bahan yang dicari. Fitur yang kedua yaitu riwayat pencarian browser. Riwayat pencarian browser berguna untuk menampilkan setiap riwayat pencarian yang dilakukan oleh user melalui pencarian browser. Fitur yang ketiga yaitu riwayat pencarian lanjut. Riwayat pencarian lanjut berguna untuk menampilkan setiap riwayat pencarian yang dilakukan oleh user melakukan pencarian lanjutan. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya yaitu fitur baca di tempat yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Fitur baca di tempat ini memiliki 3 pembagian fitur. Yang pertama anggota, non-anggota, dan pengembalian koleksi baca di tempat. Untuk mencetak laporan baca di tempat, kita bisa memilih menu laporan, kemudian baca di tempat, dan ada 2 buah laporan baca di tempat, yaitu yang pertama laporan berdasarkan koleksi, dan yang kedua laporan koleksi yang paling sering dibaca. Untuk fitur baca di tempat ini, kita bisa melihat anggota siapa sajakah yang menggunakan koleksi yang diambil dari bahan bacaan yang ada di dalam InListLite tersebut dan akan didata di dalam anggota yang ditempatkan di baca di tempat. Setelah itu, kita masuk kepada non-anggota.
Sebetulnya ini sama dengan baca di tempat yang memiliki fitur anggota. Bedanya apabila non anggota ini menggunakan fitur baca di tempat, dia tidak akan terdeteksi atau tidak akan terdaftar di dalam anggota yang ada di inlist slide tersebut. Yang ketiga, pengembalian koleksi bahan baca di tempat, yaitu kita bisa mengembalikan koleksi baca yang ada di tempat ini dengan cara kita akan dihadapkan dengan menu, yaitu tanggal pengembalian, nomor barcode, judul, nomor anggota, nama anggota, nomor pengunjung, dan yang lain-lainnya. Baiklah, saya Febi Chandra dengan NIM 211050123. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan. Laporan terbagi, ada pembagiannya yaitu katalog. Yang pertama yaitu laporan katalog per kriteria. Yang kedua yaitu laporan kinerja user. Selanjutnya koleksi, yaitu laporan buku induk, laporan koleksi per produk. Yang ketiga laporan list. Yang keempat laporan ucapan terima kasih. Yang kelima laporan usulan koleksi. Yang keenam laporan kinerja user. Selanjutnya anggota, yaitu yang pertama laporan per pendaftaran, yang kedua laporan perpanjangan, yang ketiga laporan sumbangan anggota, yang keempat laporan bebas pustaka, yang kelima laporan kinerja user, yang keenam laporan rapor siswa. Selanjutnya yaitu akumulasi. Yang pertama laporan peminjaman, yang kedua laporan perpanjangan peminjaman, yang ketiga laporan sanksi pelanggaran peminjaman, yang keempat laporan koleksi sharing pinjam, yang kelima laporan anggota sharing peminjam, yang keenam laporan kinerja user peminjam, yang ketujuh laporan kinerja user pengembalian, yang kedelapan laporan pengembalian terlambat. Nah, selanjutnya yaitu buku tamu. Yang pertama laporan kunjungan periodik, yang kedua laporan kunjungan khusus anggota, yang ketiga laporan anggota sharing berkunjung. Selanjutnya yaitu tempat. Laporan berdasarkan koleksi. Yang kedua, laporan koleksi sharing baca di tempat. Yang ketiga, laporan anggota sharing baca di tempat. Yang keempat, laporan non anggota sharing baca di tempat. Yaitu lanjut ke loker. Yaitu pertama laporan periodik. Yang kedua, laporan sanksi pelanggaran loker. Selanjutnya, opak. Pertama, laporan periodik. Yang kedua, laporan opak download. Lanjut, SMS. Yang pertama yaitu laporan periodik. Yang kedua, laporan SMS terkirim. Selanjutnya yaitu artikel. Yaitu laporan artikel download. Selanjutnya SSKC KR. Yaitu yang pertama, laporan per grup. Yang kedua, jumlah jenis koleksi. Yang ketiga, jumlah koleksi diserahkan. Yang keempat, koleksi wajib diserah detail. Yang kelima, laporan penerbit. Yang keenam, laporan penerbit per wilayah. Yang ketujuh, laporan terima kasih. Yang kedelapan, kardex. Yang kesembilan, serial. Yang kesepuluh, aset. Selanjutnya, di materi yang terakhir, yaitu administrasi. Di sini ada pembagiannya, yaitu pertama, pengaturan akuisiasi. Yaitu pertama, ruas data bibliografis, yang kedua, kategori koleksi, yang ketiga, jenis sumber, yang keempat, bentuk fisik, yang kelima, mata uang, yang keenam, master DJKN, yang ketujuh, penomaran koleksi. Selanjutnya yaitu pengaturan katalog. Yaitu yang pertama, tag, yang kedua, referensi, yang ketiga, kelas besar, dalam kurung DDC, yang keempat, kata sandang, yang kelima jenis bahan pustaka, yang ketujuh format kartu, yang kedelapan pengaturan detail katalog, yang kesembilan penyedia katalog, yang kesepuluh probe entry, yang kesebelas pengaturan lainnya. Selanjutnya yaitu pengaturan SSK CKR. Yang pertama, master group wajib serah,
Yang kedua, master wajib serah. Yang ketiga, master kode wilayah. Yang keempat, master kode jenis koleksi SSKCR. Yang kelima, master lembar kerja SSKCR. Selanjutnya yaitu pengaturan keanggotaan. Yang pertama, kartu anggota. Yang kedua, redaksi keanggotaan. Yang ketiga, jenis anggota. Yang keempat, jenis identitas. Yang kelima, pekerjaan. Yang keenam, pendidikan. Yang ketujuh, kelompok umur. Yang kedelapan, kelas. Yang kesembilan, fakultas. Yang kesepuluh, jurusan. 11, program studi. Yang ke-12, jenis kelamin. Yang ke-13, agama. Yang ke-14, data kependudukan. Yang ke-15, entry keanggotaan. Yang ke-17, perpanjangan keanggotaan mandiri. Selanjutnya yaitu pengaturan sirkulasi. Yaitu yang pertama, jenis bahan. Yang kedua, kelompok pelanggaran. Yang ketiga, jenis denda. Yang keempat, jenis pelanggaran. Yang kelima, jenis akses. Yang keenam, peraturan peminjaman dalam kurung TGL, tanggal. Yang ketujuh, peraturan peminjaman dalam kurung hari. Yang kedelapan, setting transaksi. Selanjutnya yaitu pengaturan loker. Yaitu yang pertama, loker. Yang kedua, jaminan peminjaman. Yang ketiga, denda pelanggaran. Selanjutnya yaitu pengaturan OPAK. Yaitu yang pertama, koleksi unggulan. Yang kedua, koleksi terbaru. Yang ketiga, koleksi sering dipinjam. Yang keempat, pemesanan koleksi. Yang kelima, pengaturan faset. Yang keenam, pengusulan koleksi. Selanjutnya, pengaturan LKD. Yang pertama yaitu koleksi unggulan. Yang kedua, koleksi terbaru. Yang ketiga, koleksi sering di-download. Yang keempat, pengaturan faset. Yang kelima, pengusulan koleksi. Selanjutnya yaitu pengaturan umum. Yaitu yang pertama, hari libur. Yang kedua, jenis perpustakaan. Yang ketiga, unit kerja. Yang keempat, mail server. Yang kelima, menu. Yang keenam yaitu pengaturan user. Yang keenam, role. Yang ketujuh, nama perpustakaan. Yang kedelapan, lokasi ruang. Yang kesembilan, lokasi perpustakaan. Yang ke-10, pengaturan update. Yang ke-11, layanan Sabtu dan Minggu. Yang ke-12, jam operasional layanan. Yang ke-13, backup data. Yang ke-14, salin tajuk. Yang ke-15, registrasi aplikasi. Yang ke-16, pengaturan bahasa. Yang ke-17, recording indexing. Yang ke-18, modul SSKCKR. Yang ke-19, clean assets. Selanjutnya yaitu pengaturan audio. Yaitu buku tamu. Lanjut, pengaturan buku tamu. Yaitu pertama, tujuan kunjungan. Yang kedua, setting buku tamu. Selanjutnya yaitu pengaturan SMS gateway. Yang pertama yaitu peminjaman akan jatuh tempo. Yang kedua, peminjaman setelah jatuh tempo. Yang ketiga, SMS manual. Yang keempat, riwayat SMS. Baiklah, dari beberapa fitur yang ada di dalam English Lite Perpustakaan Nasional yang kita bahas hari ini, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan dalam hal ini kami juga masih mempelajari tentang apa yang dinamakan dengan English Lite Perpustakaan Nasional. Oleh karena itu, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.